Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk bersama datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 5 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan memuji Dia. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita akan memuji Dia dengan pujian, puji Tuhan Allah penebusku. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari bersama kita ambil saat teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi saat ini di mana kita masih menghadapi keadaan yang sangat tidak nyaman. Ada ketakutan karena wabah masih merajalela di mana-mana. Belum lenyap di negeri kita, dan kita berharap hanya kepada siapa saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, hanya Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita. Dia adalah gunung batu yang akan terus menopang kita ketika kita datang ke hadapannya dengan perlindungannya yang kekal. Mari kita berseru kepada Dia, Tuhan tempat perlindunganku. Kita naikkan pujian ini, gunung batu perlindungan.
Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya mengundang kita semuanya berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita akan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan bersama doa syafaat yang akan dipimpin oleh penginjil Ulfa. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Hari demi hari kami dapat lewati, semua karena anugerah Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Karena hanya satu-satunya penolong bagi hidup kami. Kami datang berseru memohon pertolongan Tuhan terus nyata bagi kehidupan kami. Kami datang membawa keluarga kami masing-masing. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera bagi setiap keluarga kami ya Tuhan. Terlebih iman yang terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan yang sedang dihadapi keluarga-keluarga Kristen. Tuhan tolonglah, biarlah Tuhan hadir di sana. Tuhan menopang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami membawa usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami dapat mengelolanya dengan baik melalui pekerjaan serta usaha yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami yang berjuang di dalam studi kami masing-masing, Tuhan juga memberikan hikmat kepintaran bagi kami. Dan masa depan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami pun juga datang saat ini membawa rencana gereja akan kembali dibuka ya Tuhan. Dan kami akan beribadah lagi di gereja. Rencana yang akan dibuka pada bulan depan. Kami menaruh semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan menolong setiap langkah-langkah yang harus kami lakukan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan semua di dalam izin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami membawa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Mungkin didawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Dari tempat ini kami bersehati meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Saat ini juga mereka yang kena virus corona. Tuhan juga menolong mereka dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan lemah, biar Tuhan yang menguatkan mereka. Berkati para medis, berkati para dokter yang ada di bagian depan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka ya Tuhan. Tetapi kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga terus membawa bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan. Bahkan sampai di daerah-daerah ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini. Kami mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan setiap keputusan-keputusan yang harus diambil, tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Biarlah semuanya asalnya dari Tuhan. Kami mohon Engkau yang memberkati. Kami pun berdoa untuk kota Palu di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami hidup ya Tuhan. Kami memohon Engkau memberkati kota Palu. Engkau memulihkan keadaan kota Palu ya Tuhan. Kami rindu bukan hanya kota Palu, bahkan di kota-kota lain, bahkan seluruh dunia. Dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, karena pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan setiap kami, orang-orang yang selalu tunduk kepada peraturan pemerintah. Kami mohon ya Tuhan kami dapat memutuskan rantai
virus ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup dan penolong bagi kehidupan kami. Hanya Tuhanlah yang menopang dan memberikan hikmat bagi setiap kami. Kami mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang minggu ini berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan limpahkan berkat-berkat serta hikmat-Nya dari Tuhan. Biarlah mereka menjalani hari-hari mereka ke depan bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini doa kami, doa seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41. Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setia membaca, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Turun hujan berkat-Mu. Ini
untuk bangkit berdiri. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang empunya berkat. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari Engkau terus memberkati kami. Terbukti saat ini Tuhan, kami masih bisa menyisihkan berkat-Mu untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami tahu berkat semua berasal daripada-Mu. Kami tidak pernah dapat menghitung berkat-berkat Tuhan yang di dalam kehidupan kami. Olehnya Tuhan, kami bersyukur sebab hari lepas hari Engkau terus memelihara kami, Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan persembahan kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you. Because of who you are, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord,
you because of who you are. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepada-Mu. Tak akan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepada-Mu. Tak akan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku mau tak akan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan kembali lagi memberikan kita kerinduan yang besar untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa hampir 3 bulan kita masih beribadah secara online, tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk terus datang kepada Tuhan. Malahan ini membuat saya dan saudara tetap rindu terus datang kepada Tuhan, iman kita semakin bertumbuh dan pengenalan kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kerinduan yang besar Tuhan berikan. Di hari yang kudus ini kami datang lagi kepadamu, beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami semua, supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca tadi Lukas 4 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-41. Saya kembali membacanya bagi kita semua. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya.
yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Berbahagialah kita membaca terlebih yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum itu mari kita memperhatikan di ayatnya yang ke-31. Ketika Yesus berada di Galilea di salah satu kota di Kapernaum. Yesus melakukan pengajaran di sana dengan kewibawaannya dan kuasanya Yesus membuat orang-orang yang mendengar takjub dan kagum akan pengajarannya. Apalagi ketika Yesus di tengah-tengah pengajarannya ada orang yang kerasukan setan. Dengan kuasa yang dimiliki Yesus, setan pun mengakui Yesus adalah kudus dari Allah. Kalau kita memperhatikan di ayatnya yang ke-34. Dari kejadian ini maka tersebarlah berita di daerah-daerah tentang apa perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Setelah Yesus melakukan pelayanan di bait Allah, Yesus pergi ke rumah Simon. Ya, di ayat yang ke-38 yang kita sudah baca tadi. Sesampainya Yesus di rumah Simon, Simon meminta kepada Yesus. Meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya yang sakit demam keras. Tidak dijelaskan apa yang menyebabkan dia demam keras, tidak dijelaskan umur ibu mertua Simon di sini. Tetapi penafsir banyak mengatakan ini demam biasa. Tetapi kalau ibu mertua berarti umurnya sudah tua, saudara. Dengan latar belakang keluarga yang sangat-sangat sederhana, mereka memohon untuk Yesus dapat menyembuhkan mertua dari Simon. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Yesus peduli kepada Simon atau kepada mertuanya? Yes, Yesus peduli, saudara. Kalau kita baca di Matius 8 ayat 14, sebelum Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Seorang yang dihargai di masyarakat. Dari kisah ini kita lihat Yesus pun peduli dengan orang yang tidak dipandang di masyarakat, yaitu ibu mertua Simon Petrus. Di ayat yang ke-39, saudara, maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Kuasa Tuhan dengan kewibawaannya dan perkataannya yang adalah firman yang hidup memulihkan keadaan ibu mertua Simon. Seketika itu pun ibu mertua Simon sembuh dengan kuasa Tuhan. Apa yang dilakukannya setelah itu, saudara? Alkitab mencatat bahwa mertua Simon itu langsung bangun dan melayani Yesus. Indah bukan? Dia bangun dengan semangatnya yang tidak bisa lagi dan tak berdaya lagi karena demam keras. Ketika Yesus menyembuhkan dia bangun dan langsung melayani Yesus saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar apa, saudara? Apa yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu mari kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanannya dan terlebih lagi kepada mertua dari Simon. Kita belajar bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Kuasa kesembuhannya membawa saya dan saudara tahu bahwa dia adalah Mesias. Yesus datang ke dalam dunia memberikan anugerahnya buat saya dan saudara. Dan memberikan saya dan saudara hidup yang kembali dipulihkan bersama-sama dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya kepada orang banyak di ayat 40 dan 41. Yesus menunjukkan bahwa dia sanggup melepaskan manusia dari sakit penyakit, memulihkan keadaan manusia, melepaskan manusia dari ikatan iblis dan kuasa dosa. Karena kuasanya, saudara, Yesus yang memulihkan dalam sekejap itu, hanya Yesus yang memilikinya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Mesias anak Allah yang sanggup melakukannya. Murid-murid dan orang banyak melihat dan percaya kepada Yesus dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Iman percaya yang tumbuh dari pengenalan mereka kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang kita peroleh dari kisah ini? Tentu saja sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, perlu kita sadari bahwa kuasa Tuhan yang dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Kita harus tahu sebagai orang yang percaya dan mengaku kepada Tuhan, maka semestinya hanya Dia yang dapat dan harus kita andalkan dan tempat saya dan saudara meminta. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia tetap menolong saya dan saudara dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Karena kuasanya tidak akan pernah berubah. Kepeduliannya akan tetap ada. Tidak akan memandang status ekonomimu dan ekonomiku. Dia tidak akan melihat apapun yang terjadi masa lalu saya dan saudara. Dia tidak akan pernah melihat. Tetapi Dia hadir buat saya dan saudara ketika saya dan saudara meminta. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-26 dan 27 dalam Lukas 4. Kata dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ini menjadi suatu pegangan buat saya dan saudara sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kata meminta adalah saya dan saudara wajib memintanya kepada Tuhan. Sekalipun seperti masa-masa sekarang, virus corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Masa-masa sulit, saya dan saudara akan digiring kepada kehidupan yang normal. Kita harus tetap mengingat dan tetap percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan dan kuasanya akan tetap berlaku buat saya dan saudara dalam keadaan apapun juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Yang terbaring lemah di rumah, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan beban berat dalam keluarga, pekerjaan. Satu kuncinya saudara supaya kuasa Tuhan itu bekerja, mintalah kepadanya. Dan Dia akan hadir di dalam rumah tanggamu, Dia akan hadir di dalam kehidupan pekerjaanmu, dan Dia akan hadir di dalam kehidupan usahamu dan bahkan studimu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita pagi hari ini mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masa-masa sekarang saudara, kemarin saya membaca di salah satu berita di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sangat sedih sekali rupanya virus corona ini melanda anak-anak juga. Bukan melihat lagi yang tua saudara ya, yang ada sakit dan sebagainya. Anak-anak pun mengalami ini. Tentu saja bagi seorang ibu rumah tangga atau keluarga khawatir dengan hal ini. Bagaimana anak-anak saya? Tentu saja dengan tetap berpegang kepada peraturan pemerintah. Harus tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang tadi yang saya katakan yang pertama, kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias. Berarti Dia bukan saja memberikan saya dan saudara karya keagungannya di atas kayu salib, tetapi menunjukkan kuasa Tuhan juga bekerja bagi hidup saya dan saudara. Bagaimana Dia bekerja kuasanya ketika Dia melakukan pengajarannya di Bait Allah dan juga Dia melakukannya kepada mertua Simon. Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kita lihat lagi di situ saudara ya. Yang kedua adalah kuasa Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya. Satu kali saya dalam pelayanan bersama anak-anak remaja. Lalu anak-anak remaja ini saya ajak pergi berkunjung kepada seorang ibu yang sakit saudara. Sesampainya di sana
Depan rumah ibu ini kami masuk ke dalam rumah dan ibu itu tidak bisa bangun, ya, dia hanya ada di tempat tidur. Waktu kami mau masuk kamar, anak-anak remaja tidak mampu masuk kamar, ya, karena keadaan ibu ini yang sangat terbatas, lalu dengan ekonomi yang lemah dan segala sesuatunya, ya kasihan ya saudara. Nah, ketika saya mau masuk berdoa, anak-anak remaja tidak mampu untuk masuk. Akhirnya mereka di luar, saya yang masuk untuk berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat satu keyakinan iman dari ibu ini. Walaupun tidak sekejap kuasa Tuhan bekerja. Tetapi saudara, ketika kita mengajak berdoa, ketika persekutuan-persekutuan kita selalu mendoakannya dan kita selalu berkunjung kepada dia untuk berdoa. Dan dia yakini dengan imannya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ibu ini sembuh saudara. Walaupun tidak sekejap. Ibu ini sembuh dan dia bisa bangun. Dia bisa melakukan apa yang menjadi tugasnya. Tetapi yang saya banggakan di dalam kesederhanaannya saudara. Ibu ini juga melayani dalam momen-momen besar yang ada di gereja. Di mana tempatnya? Di depan atau pelayanan di altar? Tidak. Tetapi dia membantu yang saya tidak bisa lakukan. Dan orang lain tidak bisa lakukan. Dia melakukannya. Luar biasa bukan? Dia tahu saudara. Kuasa Tuhan bukan hanya menyembuhkannya. Tetapi kuasa Tuhan memampukan dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di ayat yang 39, maka ia Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Kuasa Tuhan dan kewibawaan perkataan yang adalah firman yang hidup memulihkan keadaan ibu mertua Simon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak mencatat di situ umurnya berapa ibu mertua Simon, tetapi saya sudah membayangkan ibu mertua Simon yang sembuh dengan kuasa Tuhan dan bangun dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Dari kisah ini saudara, hal apa juga yang kita dapat pelajari? Yang saya dan saudara dapat melihatnya adalah ada penerimaan Yesus di dalam dirinya yang diaplikasikan dengan memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara, yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara sebagai seorang yang menerima kuasa Tuhan. Bagaimana saya bisa rasa ya kuasa Tuhan bekerja bagi hidup saya dan saudara. Saya dan saudara bisa bangun pagi, bisa bernafas pun itu kuasa Tuhan. Saya dan saudara bisa sembuh dan menikmati hari demi hari itu pun kuasa Tuhan. Saya dan saudara pulih dari sakit, itu kuasa Tuhan bekerja. Saya dan saudara membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan pun itu saya dan saudara ada di dalam kuasa Tuhan. Dan pertanyaannya buat saya dan saudara, sudahkah saya dan saudara memberi diri untuk melayani Tuhan? Dan saya membayangkan lagi saudara seperti yang saya katakan tadi. Ketika ibu mertuanya sembuh dan dia melayani Yesus. Saya rasa ada satu sukacita yang terbesar di dalam hatinya. Sukacita yang memulihkan hidupnya. Sukacita bagi Simon sebagai anak mantu yang baik. Sukacita bagi istrinya Simon. Sukacita bagi seisi rumahnya. Sukacita yang dari hati yang terdalam saudara. Karena Yesus memulihkan keadaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bersama dan melihat latar belakang dari keluarganya Simon. Sekali lagi seperti di dalam Matius yang tadi saya sudah katakan. Kisah di dalam Matius kalau kita baca. Yesus sebelum menyembuhkan ibu mertua Simon. Dia menyembuhkan seorang hamba perwira yang dipandang baik di dalam masyarakat. Lalu menyembuhkan mertua Simon yang orang yang tidak pandang di dalam masyarakat. Itu menunjukkan saya dan saudara adalah sukacita yang Tuhan kasih. Dia tidak pernah melihat keadaanmu, dia tidak pernah memandang keberadaanmu, dia tidak pernah memandang ekonomimu, dia tidak pernah memandang keadaanmu dan masa lalumu. Sukacita yang dia kasih
adalah sukacita yang meluap dari hati yang terdalam. Sukacita yang saya dan saudara, hanya Yesus yang sanggup memberikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa lagi saudara dari ibu mertua Simon Petrus ini. Dengan kondisi ibu mertua Simon ini yang sakit demam keras. Sekali lagi tidak dijelaskan apa sakitnya. Tetapi kita melihat kondisinya. Di situ ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa bagaimana saya bisa sembuh enggak? Tetapi ketika mereka memanggil Yesus dan meminta kepada Yesus. Dan mengatakan, Tuhan tolong ibu mertua saya sedang sakit. Saya tahu dan kita pasti tahu bahwa ada satu pengharapan di dalamnya supaya Yesus dapat memulihkan keadaannya. Dan puji Tuhan, Yesus memulihkan keadaan mertua Simon Petrus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa sekarang ini, tentu saja kita pun juga berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu situasi ini kapan akan berakhir. Kita tidak tahu saudara, kapan situasi ini akan kembali normal. Kita tidak tahu saudara, mungkin tahun depan, mungkin seterusnya, tidak ada yang tahu. Tetapi mari sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa dalam situasi seperti ini pun kuasa Tuhan tetap bekerja. Dalam situasi berat seperti ini pun pertolongan Tuhan tetap nyata. Dan situasi seperti ini pun kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan tetap diberikan buat saya dan saudara. Saudara, dalam Ulangan 31 ayat 6 firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Dan yakinlah saudara bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita menaruh percayaan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di momen ini walaupun kita masih beribadah di rumah, ya, situasinya berbeda. Tetapi itu tidak menghalangi lagi saya dan saudara untuk tetap mencari Tuhan. Tidak terasa nanti saya dan saudara akan masuk kembali lagi ke gereja. Biarlah semangat itu tetap ada. Kerinduan itu tetap ada. Karena masa-masa sulit seperti inilah saya dan saudara dapat menikmati kuasa Tuhan. Situasi-situasi berat inilah saya dan saudara dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Terus andalkan Tuhan dan teruslah meminta kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat buat saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu kembali meneguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Untuk bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan mampukanlah setiap kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Saya undang jemaat berdiri, doksologi. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, silakan mengambil satu teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom.